Bab 1 mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Kembali lagi di YouTube channelnya Mula Mafira NMW. Namun, sebelum mulai jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya. Kita lanjutkan lagi. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar ini dapat diketahui melalui dua pendekatan. Ingat, dua pendekatan. Pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan itu seperti apa? Pendekatan yang mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran itu apa. Pendekatan penawaran di mana mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk yang lebih inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar itu sendiri. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Apa sih sebenarnya sumber daya usaha yang dibutuhkan itu? Nah, sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan merupakan bahan baku dan material teknik, serta alat dan keterampilannya. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Rancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan. Apa faktor pertimbangannya? Yang pertama, fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Lanjut lagi ya. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Perancangan proses produk itu sendiri diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping atau membuat studi model, penentuan desain akhir. Apa sih sebenarnya maksud dari mencari ide produk dengan curah pendapat itu? Seperti ini ya. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkanlah ide-ide itu bisa dalam bentuk sketsa. Kunci sukses dari tahap ini dalam satu kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Ingat, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Selanjutnya, rasionalisasi. Apa sih sebenarnya rasionalisasi itu? Nah, rasionalisasi merupakan proses menilai ide-ide yang muncul tadi dengan beberapa pertimbangan teknisnya. Di antaranya, bagaimana sih caranya menggunakan produk itu? Apa sih material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Nah, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia? Seperti itu rasionalismenya. Selanjutnya tentang prototyping atau membuat studi model. Apa itu? Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang yang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat dalam berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model ini dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produk kerajinan. Alat bantu apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model ini? Seperti gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat lainnya. Yang tahap selanjutnya yaitu penentuan desain akhir. Penentuan desain akhir ini, studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Nah, penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi bersama kelompok dan evaluasi.
Proses evaluasi ini menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Selanjutnya, produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Produk kerajinan untuk pasar lokal, pembahanan itu maksudnya adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Nah, contohnya, pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak. Faktor cuaca dan mikroorganisme. Selanjutnya tentang pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material yang padat atau solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Selanjutnya tentang perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap finishing. Finishing ini dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Lanjut ya tentang metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan dua metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional ini, pada metode ini satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Nah, tahap selanjutnya, kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkanlah alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Pada proses pembahan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan yaitu untuk melindungi produk dari debu dan kotoran, memberikan kemudahan distribusi. Apa sih sebenarnya fungsi kemasan produk kerajinan? Yaitu fungsinya untuk melindungi produk dari debu dan kotoran, memberikan kemudahan saat mendistribusi. Kita bahas tentang perhitungan harga jual produk dan kerajinan untuk pasar lokal. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu dengan full costing dan variable costing. Full costing ini merupakan pendekatan yang secara full yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead. Sedangkan ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan administrasi umumnya. Sedangkan variable costing, pendekatan variable costing ini memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukanlah harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Yang kedua, pendekatan biaya atau cost-oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan oleh produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Yang ketiga, yaitu dengan pendekatan pasar atau market approach. Market approach merupakan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi, kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Kita masuk lagi dengan pengertian dan jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini bertujuan untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli-pembeli produk membelinya. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Apa aja sih responnya? Pertama adalah perhatian atau attention dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan atau interesting dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan atau desire calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan atau action membeli. Kelima, 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA. Apa itu AIDA? Attention, Interest, Desire, and Action. Media promosi apa sih yang dapat dikelompokkan? Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu above the line dan below the line. Above the line ini merupakan promosi above the line, promosi melalui iklan, seperti iklan di media cetak, iklan radio, ataupun poster. Promosi above the line ini adalah promosi melalui kegiatan promosinya seperti mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk fashion atau menyelenggarakan lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Pada saat ini, dengan berkembangnya teknologi informasi, promosi juga dapat memanfaatkan promosi online melalui website atau memanfaatkan sosial media. Berikutnya, penjualan sistem consigning produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem consigning ini penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Informasi yang harus ada dalam perjanjian consigning itu apa? Adalah nama pihak pemilik barang, nama pihak yang dititipi barang, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran PKWU kita. Jangan lupa di-like, di-share ke semua teman-teman dan subscribe ya. Jaga selalu kesehatan dan utamakan memakai masker ketika di luar ruangan.